Pada kesempatan hari ini, kami akan melakukan praktek coaching berkaitan dengan tugas demonstrasi modul 2.3. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Ibu Erin Sofianti selaku observer atau host, kemudian Ibu sebelah kiri saya Ibu Andre, dan Bapak di depan saya adalah Bapak Sigit. Baik, sebelumnya akan saya ajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Andre selaku host dan Bapak Sigit selaku coach. Langsung saja ya Bu Andre ya, ada beberapa yang bisa tanyakan kepada Bu Andre. Bu Andre, kompetensi apa yang dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Untuk mendengarkan secara aktif. Menjadi mendengar secara aktif ya. Kemudian yang kedua Bu Andre, observasi yang aktif, spesifik yang akan diamati pada kompetensi ini apa Bu? Saya akan mengobservasi rencana aksi dari coaching. Ya. Yang ketiga Bu Andre ya, indikator keberhasilan pengembangan pada kegiatan coaching hari ini itu apa Bu? Iya, jadi terselesaikannya masalah dan dengan ditemukannya solusi yang dihadapi oleh coaching. Jadi mengatasi permasalahan yang dialami oleh coaching ya. Betul. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan kesempatan kepada coach dan coaching untuk saling berdiskusi. Semoga bisa dilaksanakan sesuai yang kita harapkan. Silakan Ibu. Baik, Anda tadi sudah berdiskusi dengan coach ya, Sigit. Sekarang pas observasi Ibu. Yang pertama itu ya, kompetensi yang tadi didapat dari praktek coaching tadi apa Bu? Iya Bu, saya sudah mencoba menjadi pendengar yang baik untuk coaching. Ya, sudah menjadi pendengar yang baik ya. Baik, luar biasa Bu Andre. Kemudian yang kedua Bu Andre, indikator keberhasilan pada coaching ini apa ya Bu ya? Sudah terselesaikannya masalah dengan ditemukannya solusi yang dihadapi oleh coaching. Ya. Lalu rencananya nih, rencana ke depan yang ingin Ibu Andre lakukan sebagai rencana coaching berikutnya? Oke, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya untuk coaching sehingga mengeksplor semua potensi yang ada di coaching. Ya. Baik Ibu Andre, terima kasih banyak. Saya mau izin dulu Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Bu, silakan. Terima kasih Bu Andre. Berdasarkan pengamatan saya tadi, saya sudah mengamati saat praktek coaching tadi itu sudah bagus ya, sudah baik sekali. Kemudian Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, sudah hadir penuh pada saat coaching dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sebagai coaching menemukan solusi dari permasalahan. Demikian praktek coaching pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya Bu ya untuk peningkatan kompetensi coaching berikutnya. Terima kasih. Saya sebagai coach mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam bahasa. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Pada siang hari ini kita akan melihat bagaimana praktek coaching yang akan dilakukan oleh kami. Saya sebagai observer Elina Rahmawati, Ibu Erin Sofianti sebagai coach, dan Ibu Siti Andriani Kurniawan sebagai coach. Sebelum praktek kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Erin sebagai coach. Yang pertama Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Ya, baik Bu Erin, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini itu nanti mendengarkan secara aktif. Kemudian untuk observasi yang aktif spesifik yang akan diamati pada kompetensi ini apa? Saya akan mengobservasi rencana aksi dari coaching. Kemudian yang ketiga, apa indikator keberhasilan dari kegiatan coaching kita pada hari ini? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching pada hari ini itu nanti terselesaikan masalah dan dengan ditemukannya solusi yang dihadapi oleh coaching. Jadi kita akan mengatasi masalah dari coaching. Ya, Bapak Ibu, demikian nanti akan kita lihat bagaimana praktek coaching yang akan dilakukan oleh Bu Andri.
Andri dan Bu Erlin. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andre, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Erwin. Sepertinya ada yang mau diceritakan ke saya nih. Iya nih Bu ya, seminggu lagi kan saya ingin mengimplementasikan model tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas 9. Tapi saya nggak tahu nih Bu, saya kalau ini saya belum pernah mempraktekkan model yang kayak gini. Makanya saya datang ke sini untuk mencari ide atau gambaran. Oh, jadi Bu Andre akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan hari ini? Saya ingin mendapat gambaran bagaimana penerapan diferensiasi proses Bu pada materi sistem reproduksi tumbuhan. Sekarang saya ingin tanya, situasi Ibu sekarang seperti apa? Sebelumnya saya sudah mengembangkan pada diferensiasi produk ya Bu ya, dan saya ingin mengembangkan pada diferensiasi proses. Sebelumnya saya sudah bekerja sama dengan bagian kurikulum untuk membuat asesmen diagnostik dan untuk mengetahui minat belajar siswa. Nah dari situ didapat 3 kelompok, yaitu dengan gaya belajar visual, kemudian audio dan kinestetik. Ya, dari pengelompokan tersebut berapa persen perolehannya? Kayaknya seimbang Bu ya, tapi semuanya sama Bu. Nah, kira-kira nih, apa yang akan dilakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi supaya bisa terwujud di kelas? Iya, mungkin saya akan membuat pembelajaran dengan media yang berbeda-beda Bu. Untuk itu ada yang visual. Yang visual saya akan membuat videonya, kemudian untuk yang kinestetik saya akan melakukan praktik dengan anak-anak. Oh gitu ya. Jadi ini strategi ya yang akan Ibu lakukan. Terus apa nih yang bisa Ibu lakukan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu lakukan ini bisa berjalan dipastikan lancar? Saya akan mengajarkan sejauh saya Bu ya di sekolah dan meminta beliau sebagai supervisor untuk memantau jalannya praktek pembelajaran saya. Oke, bagus sekali ide-idenya Bu Andre. Terus apa ini yang harus dipersiapkan? Ya, yang saya persiapkan yang pertama FPP ya Bu ya. Kemudian saya akan membuat videonya, dan ketika pembelajaran berlangsung saya akan menyuruh anak-anak untuk membawa alat dan bahan untuk praktikum. Ya, luar biasa. Kapan Ibu akan lakukan? Insya Allah minggu depan. Ya, kira-kira nih Ibu perlu dukungan dari siapa saja untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai harapan? Ya, dukungannya dari teman CPP ya Bu ya, atau yang lain seperti guru IPA, karena maksud saya IPA yang ada di sekolah saya. Jadi apa kesimpulan dari pembicaraan ini? Sekarang saya punya keyakinan Bu untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu membuat SPP, kemudian saya akan membuat media pembelajaran dan melibatkan teman-teman sebagai observer. Jadi mulai kapan Bu? Insya Allah minggu depan. Saya penasaran nih Bu, saya ingin lihat action dan tahu hasilnya. Besok kita ngobrol lagi ya. Dengan senang hati Bu, saya akan bercerita tentang praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, jadi lega ya Bu ya, ketemu dengan Bu Erlin dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, kita akhiri pembicaraan kita ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih tadi saya lihat coaching antara Bu Erlin dengan Bu Andri untuk masukan dan terlihat ada solusi di sini. Ini untuk kegiatan terakhir kita, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, kompetensi apa yang sudah didapat pada kegiatan coaching pada hari ini? Yang saya dapatkan dari coaching dengan Bu Ade sebagai coach itu, saya sebagai coach sudah menjadi pendengar yang baik dari coaching. Kemudian indikator keberhasilan apa dari kegiatan coaching pada hari ini? Ya, indikator keberhasilannya sudah terselesaikan masalah yang ditemukannya solusi yang dihadapi oleh coaching. Kemudian untuk rencana ke depan yang ingin Ibu lakukan sebagai rencana coaching berikutnya? Rencana kedepannya saya akan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching sehingga bisa mengeksplor yang semua kompetensi
menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai observer terhadap kegiatan coaching yang dilakukan. Saya mengamati kalau untuk proses coaching pada hari ini, yang pertama Bu Erlin sebagai coach sudah bagus, Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, sudah dipenuh pada saat coaching dan sudah mengajukan pertanyaan berikut sehingga coaching menemukan solusi dari permasalahan. Iya. Demikianlah kegiatan coaching pada hari ini. Jika ada salah kata dari saya sebagai host atau observer, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erlin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Sigit. Sepertinya ada yang mau Ibu ceritakan pada saya. Benar Pak Sigit, begini, beberapa murid saya masih kesulitan nih dalam menggambar poster. Padahal saya sudah berusaha memperlihatkan beberapa contoh poster, tetap aja kok tidak bisa. Mereka juga sudah kelas 8 ini, dan ini juga merupakan salah satu kurikulum merdeka. Oh, jadi Bu Erlin ini mau cerita tentang murid Ibu yang belum bisa menggambar poster manual, padahal murid tersebut sudah kelas 8, gitu ya Bu? Iya Pak Sigit. Baik Bu Erlin, apa yang mau diobrolkan pada kali ini? Baik Pak Sigit, saya ingin mengobrol bagaimana dapat membantu mereka agar mereka bisa menggambar poster dengan baik sehingga mereka tidak tertinggal dengan murid lainnya Pak. Jadi Bu Erlin ini sedang mencari cara bagaimana agar murid tersebut mampu membuat gambar poster dengan baik. Begitu ya Bu? Iya benar sekali Pak. Saya berpikir bagaimana cara yang efektif untuk membantu mereka agar mereka mampu untuk membuat gambar poster, baik itu poster manual maupun poster kita bisa lebih baik lagi. Jadi menurut Ibu murid tersebut harusnya sudah bisa menggambar poster ya Bu? Iya benar Pak Sigit. Kalau menurut Bu Erlin, jika diberikan angka 1 sampai dengan 10, maka kira-kira murid tersebut sekarang di angka berapa Bu? Menurut saya sekarang murid tersebut berada di angka 6 Pak. Jadi menurut Ibu murid tersebut di angka 6 ya Bu. Kalau Bu Erlin sendiri maunya murid tersebut di angka berapa Bu? Saya sih maunya mereka minimal yang ada di angka 8 seperti yang lainnya, agar mereka mampu untuk mengerjakan materi yang berada di SMP semuanya dan bisa menerap sesuai dengan apa yang di kurikulum. Jadi gitu ya. Kemudian kira-kira apa yang Bu Erlin perlu lakukan untuk murid tersebut supaya bisa sampai di angka itu? Saya akan melakukan beberapa tahap. Yang pertama, saya akan membentuk beberapa kelompok belajar dulu Pak ya. Untuk kelompok belajar khusus untuk murid tersebut Pak. Kemudian yang kedua, menerapkan beberapa metode baik dengan cara-cara klasik maupun dengan metode yang lain yang memperlihatkan contoh-contoh di YouTube sesuai minat mereka. Oh, kelihatannya oke itu Bu. Berarti membutuhkan waktu khusus ya Bu untuk murid tersebut ya? Iya benar Pak, saya harus memberikan waktu khusus untuk mereka karena kan kita tahu bahwa di SMP sudah full day school, jadi untuk waktu khusus mungkin akan saya lakukan ketika sore hari atau pada saat minggu melalui online. Jadi ya bagaimana Bu Erlin melakukan hal tersebut? Saya akan menggunakan WhatsApp Pak untuk media belajar dan diskusi atau berkali-kali saya juga akan menggunakan Gmail. Kira-kira kapan waktu yang tepat melakukan hal tersebut? Insya Allah secepatnya Pak Sigit dalam minggu ini. Oh, berarti dalam minggu ini ya.
Oke Bu Erlin, jadi Bu Erlin ini sudah menemukan solusinya ya dari permasalahan yang Bu alami. Kemudian Bu, apa yang sudah Bu Erlin dapatkan dari obrolan kita kali ini? Itu bagaimana cara saya membimbing membuat murid tersebut bisa dapat menggambar poster dengan baik. Betul sekali Bu Erlin. Kalau ke depan kita ngobrol lagi bisa ya. Saya mau tahu Bu ceritanya bagaimana setelah Bu Erlin melakukan pendampingan pada murid tersebut. Baik Pak Sigit, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu Erlin. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Erlin. Pak Sigit, tadi saya mengamati coaching yang dilakukan Pak Sigit sangat luar biasa sekali Pak. Terima kasih Bu. Kalau boleh, saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak bersedia? Silakan. Ya, yang pertama ya Pak ya. Kompetensi yang didapat dari coaching tadi itu apa Pak ya? Dari coaching yang sudah kita lakukan, kompetensi yang saya dapat adalah saya sudah menjadi pendengar yang baik untuk coaching. Iya Pak. Yang kedua Pak Sigit, indikator keberhasilan pada coaching ini apa Pak? Untuk indikator keberhasilan tadi sudah terselesaikan Bu, masalah yang dihadapi oleh coaching dengan ditemukannya solusi yang dihadapi oleh solusi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Tentunya kedepannya Pak Sigit akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah, kira-kira Pak Sigit, rencana ke depan yang ingin Pak Sigit lakukan untuk coaching berikutnya itu apa Pak? Untuk rencana ke depan, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching sehingga bisa mengeksplor semua potensi yang dimiliki oleh coaching. Baik Pak Sigit, pertanyaan saya sudah cukup. Untuk yang berikutnya, boleh saya memberikan hasil pengamatan saya? Silakan. Ya. Jadi hasil pengamatan saya berkaitan tadi coaching yang dilakukan Pak Sigit dengan Bu Erlin, itu Pak Sigit sudah melakukan coaching dengan sangat bagus. Dari kegiatan coaching tersebut, Pak Sigit selaku coach itu sudah hadir penuh. Kemudian Pak Sigit juga sudah menjadi pendengar aktif untuk coaching, dan pada saat coaching juga Pak Sigit sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga dapat menggali dari coaching. Sehingga pula Pak Sigit dapat bersama-sama dengan Bu Erlin menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan. Terima kasih Pak Sigit. Sama-sama Bu. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini dalam melaksanakan praktek coaching. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.